Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'. Yang saya hormati yaitu dosen kita Ustadz Jamil, yang semoga diberikan nikmat dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akan memasuki judul tugas kuliah saya, yaitu prinsip demokrasi dalam praktik. Prinsip demokrasi dalam praktik. Demokrasi dalam praktik merujuk pada bagaimana prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi rakyat, transparansi keadilan dan akuntabilitas diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, praktik demokrasi seringkali memiliki tantangan dan variasi di berbagai negara karena dipengaruhi oleh budaya, sistem politik, dan kondisi sosial ekonomi. Ada beberapa prinsip demokrasi dalam praktik. Yang pertama, keterlibatan rakyat. Rakyat diberi hak untuk memilih pemimpin melalui pemilu yang bebas dan adil, dan terdapat ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan seperti musyawarah dan publik atau petisi. 2. Keadilan hukum. Supremasi hukum harus ditegakkan, di mana semua warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa pengecuali. 3. Kebebasan berpendapat. Warga negara bebas menyampaikan pandangan mereka, termasuk kritik terhadap pemerintah. Dan media berperan sebagai alat pengawasan yang independen. 4. Akuntabilitas pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil dan terbuka terhadap kritik atau evaluasi. Dan yang kelima, perlindungan hak asasi manusia. Hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan beragama, berkumpul, dan berekspresi dijamin oleh negara. Tantangan dalam praktik demokrasi. Yang pertama, ada beberapa tantangan. Yang pertama adalah 1. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pemimpin yang tidak akuntabel dapat menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. 2. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan ekonomi dapat menghambat partisipasi rakyat dalam demokrasi karena kelompok yang lebih miskin seringkali kurang terwakili. Ketiga, hoaks dan polarisasi. Hoaks adalah informasi palsu dan ujaran kebencian di media sosial dapat memecah belah masyarakat, mengurangi kualitas demokrasi. Dan yang keempat, minimnya pendidikan politik. Minimnya pendidikan politik, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam demokrasi dapat melemahkan partisipasi yang bermakna. 5. Kepentingan eksternal. Tekanan dari negara atau korporasi asing dapat memengaruhi kedaulatan demokrasi suatu negara. Contoh praktik demokrasi. Pemilu. Proses pemilihan presiden, anggota legislatif, atau kepala daerah.
Demokrasi damai. Warga menyuarakan aspirasi mereka terhadap kebijakan pemerintah. Partisipasi publik dalam perencanaan kebijakan. Konsultasi publik, survei atau referendum. Kesimpulan, ada beberapa kesimpulan yang saya simpulkan, yaitu praktik demokrasi yang ideal memerlukan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Kendati tidak sempurna, demokrasi tetap dianggap sebagai sistem yang paling mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kestabilan negara. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.